Pemirsa, Provinsi Jawa Timur termasuk dalam provinsi yang masih tinggi kenaikan kasus positif COVID-19. Kasus positif di Jawa Timur hari ini bertambah 244 dibandingkan sehari sebelumnya, 199 kasus. Ada 5 provinsi yang masih tinggi dan mengalami kenaikan. Yang pertama adalah Jawa Timur. Sekarang menjadi 244 positif, ada penambahan dibanding kemarin sebanyak 199. DKI kemarin 101 dan sekarang naik jadi 118. Namun sekali lagi bahwa DKI tidak hanya berasal dari penduduk DKI. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebut masih ada 5 provinsi dengan temuan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, dengan 2 diantaranya yakni DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur. Gugus tugas juga kembali mengingatkan setiap elemen masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut, hingga saat ini masih ada temuan kasus pasien positif COVID-19 yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia. Meski Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi tertinggi dengan angka kasus COVID-19, namun nyatanya Provinsi Jawa Timur menyumbang angka tertinggi temuan kasus baru COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu, Yuri kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun secara berkala, dan menjaga jarak. Namun kalau kita lihat, ada 5 provinsi yang masih memiliki angka kasus positif yang cukup tinggi untuk ditemukan hari ini. Di antaranya adalah Jawa Timur. Kalau kita bandingkan dengan data kemarin, ada cenderung naik. Kemudian DKI meskipun tinggi dibandingkan dengan data kemarin cenderung untuk turun. Kemudian kita masih melihat juga di Sulawesi Selatan masih ada kenaikan dibanding hari kemarin. Kalimantan Tengah juga demikian. Jawa Barat meskipun angkanya masih tinggi tetapi dibandingkan dengan hari kemarin sudah cenderung untuk turun. Pemprov Jawa Timur menilai peningkatan jumlah kasus di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, terjadi. Salah satunya karena penumpukan spesimen, serta masifnya tracking dan tracing dengan penerapan rapid test secara massal untuk menekan penyebaran COVID-19. Pemprov Jawa Timur pun meminta masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 di Jawa Timur bisa dihentikan. Maka cara yang paling tokcer untuk bisa melawan COVID-19 ternyata adalah disiplin, ternyata adalah pola hidup bersih dan sehat, ternyata adalah patuh terhadap protokol kesehatan. Kembali saya ingin sampaikan karena vaksinnya belum ditemukan. Dengan tingkat pasien positif COVID-19 terbanyak kedua setelah DKI Jakarta, Pemprov Jawa Timur akan meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel swab, serta meningkatkan dan memperkuat keberadaan laboratorium yang sudah ada untuk mempercepat penanganan COVID-19. Tim Liputan, Metro TV. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Timur yang saat ini termasuk provinsi dengan kenaikan tertinggi kasus positif COVID-19, ada di posisi kedua setelah DKI Jakarta. Kami akan berbincang dengan Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Fadil Imran dan juga Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Widodo Iriansyah, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Wahyu Widodo. Baik Pak Widodo, Pak Fadil, saya ingin ke Pak Fadil terlebih dahulu. Apa rencana dari teman-teman Polri untuk membantu upaya pemerintah dalam menekan laju kasus COVID-19 yang masih tinggi di Jawa Timur? Di bidang kuratif kita membantu untuk melakukan penambahan kapasitas, baik itu untuk tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Kemarin didatangkan dari Mabes Polri bantuan PCR yang insya Allah minggu depan sudah akan terpasang dengan kapasitas 100 setiap hari. Kemudian di bidang penegakan hukum kita juga akan terus melakukan penegakan hukum, tentunya yang humanis dan solutif. Dan di bidang pencegahan bersama Panglima Kodam 5 Brawijaya,
kami secara masif membangun kampung tangguh berbasis komunitas. Itu Mas Wahyu. Ya, pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan humanis dan solutif, persuasif begitu, apakah dinilai efektif, Pak Fadil? Sejauh ini penegakan hukum tentunya apa yang kita lihat di lapangan masih efektif. Masyarakat mulai makin taat, kemudian kerumunan makin sedikit kita temuin di lapangan. Walaupun angka kasus positif pertambahannya setiap hari masih terus meningkat, Pak Fadil, apakah dirasa perlu pendekatan yang lebih keras lagi? Saya kira apa yang kita lakukan dari sisi penegakan hukum sudah cukup ya. Yang menjadi persoalan sekarang kan bagaimana merubah perilaku masyarakat. Karena Anda tahu sendiri bahwa kota Surabaya, jadi klaster Jawa Timur ini yang terbesar kan di Surabaya. Dengan angka transmisi setiap hari itu hampir 50% ada di kota Surabaya. Ini yang sedang masif kita lakukan bersama pemerintah daerah dan pemerintah kota Surabaya. Kemarin klaster-klaster seperti di Rungkut, kemudian di Wonokromo dan sebagainya, di Kerembangan itu kita bersama dengan jajaran Kodam, bersama dengan pemerintah kota Surabaya, bersama pemerintah provinsi kita berusaha semaksimal untuk melakukan tracing, melakukan testing dan treatment bersama. Gitu. Soal merubah perilaku ini apa kesulitannya, Pak Fadil? Pendekatan selama ini kan lebih kepada bagaimana penegakan hukum dengan pendekatan berbasis komunitas, kampung tangguh, gerakan-gerakan untuk pencegahan ini jauh lebih bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena kita melibatkan masyarakat itu secara langsung di tingkat RT, di tingkat RW. Jadi bagaimana mereka mendisiplinkan diri, bagaimana mereka patuh terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah soal physical distancing, bagaimana mereka memonitor orang yang positif, PDP itu dengan cepat bisa kita respon. Jadi ini yang saya lihat yang dalam 2 minggu terakhir, kemudian kalau kita lihat data jumlah terkonfirmasi, ada beberapa daerah yang sudah mulai menurun. Seperti di daerah Waru itu, daerah Esparman yang tadinya angka terkonfirmasi cukup besar, dengan adanya kampung tangguh, kemudian masyarakat secara swadaya melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga dirinya, menjaga lingkungannya agar kemudian COVID-19 ini tidak kemudian makin membesar gitu, Mas. Baik. Saya ingin ke Pak Widodo. Pak Widodo, TNI juga kini diperbantukan lebih besar lagi, dikerahkan ke lapangan sesuai arahan Presiden pada pekan lalu di sejumlah provinsi di tanah air. Apa penegasan yang diberikan oleh TNI dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi Kodam 5 Brawijaya berserta kekuatannya akan berupaya menekan angka laju penyebaran COVID-19 ini. Dan hari ini saya dengan Kapolda, dengan Gubernur tadi sudah merumuskan untuk pembentukan Satgas Gabungan Terpadu, di mana organisasinya sudah terbentuk untuk tingkat provinsi, Gubernur sebagai pembina, untuk Panglima komando tugasnya adalah Pangdam dan wakilnya adalah Kapolda. Kebawahnya akan diikuti oleh jajaran masing-masing, di mana untuk dan Satgas di kabupaten kota akan diawaki oleh Dandim selaku dan Satgasnya, sementara Wadan Satgasnya akan dijabat oleh Wakapolres. Ini sudah terbentuk khusus untuk penanganan dalam rangka pendisiplinan masyarakat untuk menghadapi new kehidupan baru. Di sisi lain, Kodam juga sudah memberikan bantuan-bantuan untuk kesuksesan penekanan penyebaran angka COVID-19 ini, di mana pada saat PSBB pertama, kedua, bahkan yang ketiga ini yang berlaku di Surabaya Raya, di mana ada Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, kita juga berusaha dengan Kapolda
untuk membentuk kampung tangguh karena kampung tangguh inilah harapan kami, harapan kita semuanya untuk bisa meminimalisir angka-angka ini, karena kampung tangguh ini harapan kami yang diawaki oleh 3 pilar ini, ada Babin Kaptibmas, Babinsa, dan Kepala Desa ataupun kelurahan. Inilah 3 pilar yang tahu persis masyarakat ini. Apalagi kemarin dihadapkan dengan adanya mudik, hari raya, 3 pilar ini yang tahu persis masyarakatnya. Apakah itu masyarakat asli, masyarakat musiman, atau masyarakat pendatang. Ini efektif sekali dan sudah diterapkan di Malang Raya. Di mana Malang Raya pada PSBB pertama itu sudah diterapkan dan alhamdulillah angka penurunannya cukup bagus, sehingga Malang Raya, di mana Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Kota Batu untuk PSBB-nya tidak dilanjutkan lagi. Ini karena kesuksesan untuk menekan angka penyebaran COVID. Baik, Pak Widodo, saya ingin perdalam lagi soal fungsi kampung tangguh ini. Ada peran kedua lembaga institusi, TNI dan Polri, dengan Babinsanya, dengan Babin Kamtibmasnya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan lagi berbincang dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Fadil Imran dan juga Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Widodo Iriansyah. Saya ingin ke Pak Widodo kembali. Tadi Bapak menegaskan soal fungsi kampung tangguh yang dinilai cukup efektif, terutama dalam 1-2 pekan terakhir. Ada aktivitas Idul Fitri termasuk mudik, ada teman-teman dari kedua institusi Polri dan juga TNI, Babin Kamtibmas di Polri dan juga Babinsa di TNI. Bagaimana kinerja teman-teman di level di bawah tadi? Apa yang mereka lakukan, Pak? Ya, kampung tangguh adalah kampung yang mandiri. Kampung yang bisa melaksanakan kehidupannya tanpa harus bantuan dengan orang lain. Kampung ini berawal inisiasi dari Rektor Universitas Brawijaya dan ditindaklanjuti oleh Danrem Malang dengan Kapolres Malang. Di dalam kampung tangguh ini ada beberapa kemampuan yang sangat bagus sekali, di mana bisa mengatasi permasalahan masyarakatnya. Dan mereka secara mandiri bisa mengurangi angka penyebaran dari COVID-19 ini. Di antaranya mereka mempunyai kemampuan masalah bidang medis, mempunyai kemampuan masalah bidang ekonomi, sampai dengan bagaimana tata cara menguburkan mayat yang COVID-19 ini. Masih banyak lagi kemampuan-kemampuan. Dan ini adalah diawaki oleh seorang RW, dibina oleh Babin Kaptibmas dengan Babinsa, serta lurah ataupun kepala desa. Di Jawa Timur sudah terbentuk sekitar 700 kampung tangguh. Dan kedepannya kita akan lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Untuk saat ini beberapa kampung tangguh ini cukup efektif. Mereka apabila ada warganya yang reaktif, mereka akan diisolasi sendiri, keluarganya akan diurusi oleh masyarakat yang di situ, dan tanpa bantuan pemerintah mereka bisa melakukan. Contohnya masyarakat yang diisolasi dirawat sendiri oleh masyarakat sekelilingnya, sehingga masyarakat tersebut merasa tidak dikucilkan. Bahkan untuk makanan sehari-hari, baik yang reaktif ini maupun keluarganya, itu semuanya dilayani oleh masyarakat di kampung tangguh ini. Baik, saya ingin ke Pak Fadil, bagaimana memastikan keamanan di tengah-tengah aktivitas warga dengan upaya kampung tangguhnya dibantu Babin Kaptibmas juga, Babinsa juga, agar tidak ada pihak-pihak yang mengganggu. Kita tahu di sejumlah kawasan masih ada warga yang sulit untuk menerima apapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pak, untuk menekan laju kasus positif ini. Di samping kita menekan laju pertumbuhan COVID-19, tujuan kampung tangguh didirikan adalah bagaimana mengeliminir dampak sosial daripada kampung tangguh itu. Antara lain aspek tadi kelangkaan pangan, kemudian masalah sosial, tenaga kerja dan sebagainya. Tentunya ini bukan hal yang asing buat polisi ya, karena
di kepolisian ada namanya pemolisian berbasis penyelesaian masalah. Jadi kampung tangguh yang diinisiasi oleh teman-teman dari UB ini kemudian kita combine, kita kolaborasi dengan metode pemolisian berbasis problem solving. Jadi kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di situ, kemudian kita melakukan analisis dan kemudian melakukan respon yang memadai agar itu bisa terselesaikan. Ini menjadi sebuah siklus, termasuk di dalamnya tentu masalah aspek keamanan, karena pendekatan pemolisian berbasis pemecahan masalah ini dapat digunakan untuk persoalan sosial apa saja, termasuk di dalamnya masalah wabah COVID-19 ini. Apalagi di Jawa Timur, jiwa rukun dan guyub yang menjadi roh daripada pemolisian berbasis pemecahan masalah ini dengan besar kita temukan. Jadi saya yakin dengan adanya kampung tangguh ini tidak hanya bisa digunakan untuk role model dalam menghadapi COVID-19, tapi juga ke depan apa saja yang menjadi persoalan di kampung bisa dikelola oleh masyarakat. Prinsipnya satu, harus kolaboratif, harus bersama, semua kemampuan harus bersatu di situ. Kemudian jiwa gotong royong, tidak ada ego sektoral, itu harus kita buang. Ini harus didasari oleh kerja ikhlas. Ini saya kira yang membuat mengapa kampung tangguh ini kami yakin bukan hanya COVID tapi juga dampak sosial bisa kita antisipasi. Dengan adanya penjagaan, dengan adanya informasi, disinformasi, semua bisa dikelola dengan baik. Metode bagaimana mengasesmen warga juga berkembang melalui inovasi-inovasi anak muda yang memahami IT, sehingga kemudian semua bisa dikendalikan dengan baik. Saya kira itu Mas Wahyu, di samping cara-cara langkah-langkah pemolisian untuk menjaga dari segi fisik, menjaga dari segi faktor-faktor kriminogenik, itu semua kita latihkan kepada para Babin Kamtibmas dan relawan yang ada di sebuah kampung tangguh. Ya. Gitu, Mas. Dengan Mas Wahyu. adanya kampung tangguh ini, berapa lama waktu, ada tidak waktu target kapan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di seluruh wilayah Jawa Timur ini bisa mulai declining, bisa mulai menurun, Pak? Ada beberapa titik, saya tidak menggeneralisasinya, tapi di beberapa kampung tangguh, misalnya di Waru tadi, di Bondowoso, di Trenggalek, yang tadinya jumlah terkonfirmasi positif itu ada pada angka misalnya 10, di Trenggalek dilaporkan itu kemudian menurun hari ini menjadi 2. Tidak lain itu karena upaya kuratif yang di mana Babinsa, Babin Kamtibmas bahu-membahu dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan gugus tugas untuk bagaimana mengisolasi dan membawa mereka ke fasilitas kesehatan. Ini saya lihat luar biasa. Di samping bergotong royong bagaimana meningkatkan imunitas dengan obat-obatan herbal yang juga diperoleh dari kampung itu sendiri. Demikian juga dengan meningkatkan gizi masyarakat. Di sana ada perkebunan sayur, ada peternakan lele dan sebagainya. Kemudian ada peternakan ayam untuk menghasilkan telur yang kaya protein. Ini saya kira sesuatu yang sungguh sangat luar biasa dalam rangka menghadapi persoalan terkait dengan COVID ini. Itu kira-kira Mas Wahyu contoh sederhananya, tapi saya melihat bahwa efektif ini bisa dievaluasi dalam kurun waktu kira-kira 1 bulan ke depan. Khususnya kota Surabaya menjadi epicentrum, kami akan memberikan treatment khusus bersama Panglima Kodam. Kami akan membagi daerah tersebut menjadi beberapa klaster untuk dilakukan intervensi yang secara paralel di bidang kuratif, di bidang penegakan hukum, dan di bidang pencegahan di tingkat basis komunitas dengan langkah-langkah yang sinergis, yang solid antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah tentunya. Ya, Pak Fadil, kampung tangguh ini tidak hanya daerah yang dengan status zona merah kan, artinya zona hijau yang masih belum tersentuh COVID-19 pun juga sudah dihidupkan, sudah diaktifkan. Iya betul Mas Wahyu. Jadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran Polres yang merah bagaimana caranya dikuningkan dan dihijaukan, yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Itu istilah saya kepada Babin Kamtibmas supaya mudah memahaminya. Jadi yang kecil kemudian yang zero, bagaimana caranya supaya itu tetap bertahan. Ini saya jadikan motivasi kepada mereka bahwa ini adalah kerja kemanusiaan. Inilah cara-cara TNI Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dalam situasi yang dimana semua membutuhkan kerjasama. Dan kerjasama ini tentunya akan terlihat dengan jelas oleh masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya. Baik. Terima kasih Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Fadil Imran dan juga Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Widodo Iriansyah atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.